Baik, Masya Allah, ukhti putri yang dimuliakan Allah, man ta'iba minad dambi kama la dzambalah. Yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Jadi man ta'iba minad dambi kama la dzambalah, yang punya dosa tapi lalu dia bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, dan itu harus kita yakini. Agama kita ini adalah agama yang luar biasa. Jadi siapapun yang bertaubat menyesali dosa-dosanya, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang sahabat Ansor yang ternyata mereka melakukan perzinahan. Sehingga akhirnya sahabat Ansor tadi dihukum rajam ya di masa Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata akhirnya ada orang Ansor yang ngomongin, kasihannya meninggalnya kok harus kayak begitu gitu. Kasihan banget meninggalnya karena dirajam. Saat itu begitu mendengar kalimat dari orang-orang Ansor yang mengatakan hal tersebut, Nabi lalu berkata, ketahuilah, Nabi itu marah waktu dengar kok ada orang ngomongin wanita yang dirajam tadi. Nabi lalu berkata, seandainya amalan pahalanya bertaubatnya hamba yang tadi dirajam ini ditimbang dengan dan dibandingkan dengan amalan ahli Madinah, maka sungguh taubatnya si wanita yang dirajam ini pahala masih gede lagi. Maksudnya pahala pangkat dari pertaubatannya lebih gede daripada amalan seluruh ahli Madinah. Jadi jangan meremehkan masalah pertaubatan. Lalu tapi sekarang saya merasa dulu saya tuh punya dosa ke orang tua, masih belum sempat minta ampun, orang tua saya sudah tidak ada, lalu bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi atau bisa dekat kepada Rasulullah? Maka subhanallah, Nabi itu luar biasa banget. Syariat itu tidak ada syariat sesempurna syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi ajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, tapi pun Nabi ajarkan untuk kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal. Bagi siapapun yang merasa ketika masa hidup ibundanya atau ayahandanya belum maksimal dalam pengabdian, tidak ada kata terlambat. Kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, ada beberapa hal. Yang pertama, tidak kita berdoa kecuali kita mendoakan orang tua kita. Jadi jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita dalam setiap keadaan. Jadi jangan doa kecuali orang tua kita masuk dalam doa kita. Itu yang pertama, itu penting. Yang kedua, tidak kita melakukan kebaikan kecuali kita niatkan pahalanya adalah untuk orang tua kita. Jadi setiap kita melakukan kebaikan seperti apapun, kebaikan, senyum, kita niatkan pahala untuk orang tua. Hadir majlis, niatkan pahalanya untuk orang tua. Kita sedekah, niatkan pahalanya untuk orang tua. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, niatkan pahalanya untuk orang tua. Termasuk juga yang hendaknya kita lakukan, kita mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, min abaril birri silatu wuddi abihi. Nabi telah mengingatkan kita paling bagusnya bakti, paling baktinya bakti adalah silatu wuddi abihi, menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi sekarang kita sambung silaturahmi. Siapa orang dicintai orang tua kita? Yaitu tentu anak-anak orang tua kita, yang berarti saudara-saudari kita, keluarga dan kerabat orang tua kita, mungkin paman bibi kita, sahabat-sahabat orang tua kita. Maka kita sambung dengan mereka. Itu adalah bentuk bakti kita kepada mereka. Kita jaga hubungan silaturahmi dengan saudara. Ini adalah bentuk kita cinta kepada orang tua kita dengan menjaga hubungan silaturahmi kekeluargaan. Karena biasanya ada orang gara-gara orang tua meninggal jadinya dengan saudara bermusuhan. Loh berarti kita gak benar dalam mencintai. Hendaknya, loh ini saudara saya, anak dari ayah saya, anak dari ibu saya. Bagaimana saya bisa bermusuhan? Harusnya begitu dong. Jadi jangan sampai kita ini membenci saudara-saudara kita karena mereka adalah anak dari orang tua kita. Lalu setelah itu apa lagi? Ya kerabat, misalnya paman dan bibi, saudara-saudari dari ayahanda dan ibunda kita. Maka sekarang kita sambung, ada kelapangan rezeki kita kirim hadiah. Kalau masih belum punya minimal kita coba telepon, tapi sambil kita niatkan semoga nanti kita diberikan kemudahan urusan rezeki kita, jadi kita bisa memberi kepada mereka. Lalu setelah itu sahabat-sahabat orang tua kita sambung, kita tanya kabarnya, syukur-syukur nanti bisa kirim hadiah. Jadi seperti itu. Pernah waktu itu Sayyidina Abdullah bin Umar tuh pernah naik onta. Tiba-tiba di tengah jalan berpapasan dengan seorang badui. Ada orang badui di pinggir jalan, lalu menyapa Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Ibnu Umar tuh begitu melihat orang badui tadi, beliau tuh turun dari ontanya, lalu beliau tuh memberikan ontanya tadi kepada si badui, lalu baju yang dipakai pun dipakaikan ke baju baduinya. Akhirnya sampai teman yang bersama beliau tuh bertanya, kenapa berlebihan banget? Padahal kalau orang badui begitu cukup kamu memang kalau pengen ngasih, kasih aja secukupnya, kasih uang. Gak perlu kamu kasih onta sama bajumu. Lalu apa jawabnya beliau?
karena demi Allah aku pernah melihat dia melakukan kebaikan di masa ayahku. Jadi rupanya ini pernah ada orang yang pernah melakukan kebaikan di masa ayahnya. Makanya diingat oleh Ibnu Umar. Sehingga begitu melihat si Badui tadi, beliau tuh yang teringat adalah ayahnya. Makanya memberikan waktu itu yang dipakai oleh beliau kepada si Badui tadi. Dan termasuk lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Sayyidah Khadijah. Dengan cara apa? Padahal Sayyidah Khadijah bukan orang tua, tapi ini adalah istri yang dicintai Rasulullah. Dengan cara apa? Menyambung siapapun yang berbuat baik kepada Sayyidah Khadijah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, gimana aku tidak cemburu? Rasulullah tuh kalau ada motong dagingnya, ini kirimkan ke si fulan, dia pernah baik di masa Khadijah. Kirimkan ke si fulan, ini adalah sahabatnya Khadijah. Selalu seperti itu. Sambungnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah yang telah mendahului beliau. Nah, maka itulah yang hendaknya kita lakukan juga kepada orang tua kita. Jadi kita sambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicinta orang tua kita. Itu ada bentuk pertobatan kita atas kekurangan bakti kita kepada orang tua di masa hidup mereka. Semoga itu menjadi satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangan kita dalam mengabdi kepada orang tua kita di masa hidup mereka akan tapi sudah kita pertaubati saat ini, kita sudah bertaubat saat ini, menyesali kesalahan kita. Semoga itu tidak akan menjadi hijab kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.